Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi untuk kuliah prinsip struktur bangunan minggu ke-12, yaitu tentang tegangan dan regangan atau stress dan strain. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang cara memperoleh atau membuat grafik SFD, Shear Force Diagram, dan juga BMD, Bending Moment Diagram. Pada contoh ini ada sebuah balok yang memiliki dua buah tumpuan. Balok pertama mendapat beban terdistribusi, sedangkan balok kedua mendapat beban terpusat. Keduanya memiliki bentuk SFD dan BMD yang berbeda. Keduanya mengalami deformasi karena adanya beban yang bekerja pada balok tersebut. Namun deformasi yang terjadi sedikit berbeda. Pada beban terpusat, deformasinya lebih besar. Sedangkan pada beban terdistribusi, deformasinya lebih kecil. Contoh lain yaitu pada sebuah batang yang dia hanya memiliki satu buah tumpuan atau dia bentuknya cantilever. Di sini juga ada dua contoh. Yang pertama adalah batang yang menerima gaya terdistribusi serta yang menerima gaya terpusat. Bentuk diagram SFD dan BMD-nya berbeda. Pada beban terdistribusi, bentuknya berubah secara gradual, sedangkan pada beban terpusat, bentuknya lebih rigid. Lalu untuk grafik BMD-nya, untuk beban terdistribusi, dia bentuknya lengkung, sedangkan pada beban terpusat, bentuknya lurus. Kenapa kita perlu mempelajari grafik SFD dan BMD itu? Jadi hasil dari grafik BMD dapat kita gunakan untuk menentukan bentuk elemen struktur yang efektif. Jadi contohnya pada beban terpusat ya, dengan dua tumpuan, grafik BMD atau Bending Moment Diagramnya itu bentuknya segitiga. Sedangkan pada beban terdistribusi dengan dua buah tumpuan, BMD-nya bentuknya lengkung. Untuk mendapatkan bentuk elemen yang efisien, kita dapat menyesuaikannya dengan bentuk BMD ini atau diagram momen lentur ini. Sehingga nanti kita hanya perlu meningkatkan kekuatan yang lebih tinggi pada area di mana dia menerima gaya internal yang lebih tinggi juga. Jadi untuk beban terpusat, dia gaya internal paling tinggi ada di tengah, ya. Untuk beban terdistribusi dia cukup rata, juga mendominasi di bagian tengah. Maka elemen struktur dikaitkan dengan bentuk BMD ini, dia harus menyesuaikan bentuknya. Pada area di mana gaya internalnya tinggi, maka elemennya dibuat lebih tebal. Sedangkan di mana gaya internalnya itu lebih kecil, maka elemennya bisa dibuat lebih tipis. Hal ini jika dibandingkan dengan kita membuat elemen struktur dengan ketebalan yang sama, maka bentukan ini akan menghemat lebih banyak material. Efek dari bentuk penampang juga terkait pada efisiensi untuk menahan beban lentur. Contoh A, ada sebuah plat tipis yang memiliki penampang persegi panjang yang tentunya tidak efisien.
dan dia dapat dengan mudah mengalami deformasi. Lalu ada plat B, di mana dia dilipat untuk menebalkan penampang secara efisien. Sedangkan plat C, penampang ini tidak efisien karena dia memiliki kekuatan dan kekakuan yang setara dengan plat tipis yang terlipat. Jadi dia menggunakan material yang lebih banyak namun memiliki kekuatan yang sama dengan plat B. Selanjutnya kita akan mulai bicara masalah tegangan. Jadi ada 3 jenis tegangan yang biasa kita lihat. Yang pertama yaitu desak atau compression pada gambar A. Yang kedua adalah tarik atau tension. Dan yang ketiga adalah geser atau shear. Bagaimana cara untuk menentukan tegangan? Jadi tegangan itu adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Jadi jika ada gaya bekerja pada sebuah elemen, struktur atau material, di sini P ya, ada gaya, lalu dia menekan elemen tersebut, maka tegangan yang bekerja yaitu gaya dibagi luas penampang. Jika luas penampangnya semakin lebar, namun gaya yang bekerja sama, maka tegangannya semakin kecil. Sama halnya dengan gaya tarik. Gaya tarik yang bekerja pada sebuah elemen juga dapat kita hitung tegangannya dengan cara membagi gaya yang bekerja dengan luas penampang. Akibat dari adanya tegangan atau gaya yang bekerja pada sebuah elemen struktur, maka akan terjadi perubahan bentuk atau material dapat mengalami perubahan bentuk. Jika gayanya berupa tekanan ya atau desak, maka yang terjadi adalah mampat. Jika berupa gaya tarik, maka yang terjadi adalah regang, dan jika berupa gaya geser, maka yang terjadi adalah geser. Selain tegangan, kita juga mengenal istilah regangan. Regangan itu merupakan ukuran seberapa jauh sebuah elemen mengalami perubahan bentuk. Regangan di sini E, yang kita tulis sebagai E, merupakan pembagian dari pertambahan panjang delta L dibagi dengan panjang mula-mula atau L. Delta L dibagi L itu adalah regangannya. Lalu kita juga mengenal istilah modulus Young atau modulus elastisitas. Modulus Young adalah salah satu jenis modulus elastisitas. Jika tadi kita sudah bicara masalah tegangan, di mana tegangan ini berhubungan dengan materi atau gaya dari arah luar, sedangkan regangan adalah tanggapan materi terhadap tegangan tersebut, maka perbandingan antara tegangan dan regangan benda tersebut disebut sebagai modulus elastis atau modulus Young. Jadi, modulus Young itu adalah tegangan dibagi regangan, atau F gaya dikali panjang mula-mula dibagi luas penampang A dan perubahan bentuk atau pertambahan panjang. Tidak semua benda
dapat kembali ke bentuk semula setelah dikenai gaya. Elastisitas benda hanya berlaku sampai suatu batas yang dinamakan sebagai batas elastisitas atau elastic limit. Batas elastisitas didefinisikan sebagai tegangan maksimum yang dapat diberikan ke bahan sebelum bahan mengalami deformasi permanen. Ini adalah grafik perubahan bentuk sebuah material di mana membandingkan antara stres atau tegangan dan juga strain perubahan bentuknya. Pada grafik ini ada beberapa kisaran atau range. Yang pertama adalah elastic range atau batas elastisitas. Pada kisaran ini, gaya yang bekerja akan menimbulkan perubahan bentuk pada material. Sehingga saat gayanya itu kita hilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Ini dapat kita bayangkan seperti saat kita menarik karet, ya. Setelah kita tarik, kita lepas gayanya, maka karetnya akan kembali ke bentuk semula. Lalu yang kedua adalah plastic range. Pada kisaran ini, dengan sedikit peningkatan tegangan, ya, atau gaya yang bekerja, maka material dapat berubah bentuk secara permanen. Jadi awalnya kita tarik sebuah benda, kita tarik, lalu dia kembali lagi ke bentuk semula. Namun saat terjadi di plastic range ini, saat kita tarik, benda tersebut tidak akan kembali ke bentuknya semula. Lalu yang terakhir yaitu strain hardening range. Pada kisaran ini, material lebih stabil namun mengalami peningkatan tegangan hingga mencapai kekuatan tertingginya, lalu kemudian dia putus atau terjadi ruptur. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.